Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng, yang kami hormati KBIHU Al-Mabrur Singaraja, yang kami hormati para panitia penyelenggara kegiatan, dan yang kami banggakan para jamaah haji estimasi berangkat tahun 2027 dan jamaah cadangan Kabupaten Buleleng tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita semua berkumpul menghadiri koordinasi penyelesaian dokumen dan pemvisaan jamaah haji reguler Kabupaten Buleleng tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut hingga yaumil qiyamah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Buleleng yang saya hormati, kegiatan koordinasi penyelesaian dokumen dan pemvisaan jamaah haji reguler Kabupaten Buleleng tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ini adalah dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan. Ketiga, atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Hukum yang ketiga yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2026 tentang penetapan panitia dan peserta kegiatan koordinasi penyelesaian dokumen dan pemvisaan jamaah haji reguler Kabupaten Buleleng tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah: yang pertama, memastikan seluruh dokumen persyaratan jamaah haji reguler telah lengkap, benar, dan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, melaksanakan verifikasi dan validasi data jamaah sebagai persyaratan proses pemvisaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan administrasi yang dapat menghambat proses penerbitan visa. Kemudian yang keempat, meningkatkan koordinasi antar panitia, petugas penyelenggara haji, dan pihak terkait dalam penyelesaian dokumen jamaah. Yang kelima, mendukung kelancaran proses pemvisaan sehingga seluruh jamaah dapat mengikuti tahapan penyelenggaraan ibadah haji sesuai jadwal yang telah sudah ditetapkan. Yang keenam, mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan ibadah haji melalui kesiapan administrasi yang akurat dan tertib. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan koordinasi penyelesaian dokumen dan pemvisaan jamaah haji reguler Kabupaten Buleleng tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 bertempat di Gedung PLHUT, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng. Jumlah peserta adalah 105 orang. Pembiayaan sebelumnya dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali tahun anggaran 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor untuk berkenan memberikan sambutan arahan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan koordinasi penyelesaian dokumen administrasi dan
persiapan proses pemeriksaan jemaah haji reguler Kabupaten Buleleng tahun 1448 Hijriah atau 2026 Masehi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang telah menyampaikan laporan. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita memasuki acara berikutnya, yakni sambutan sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini yang akan dirangkai dengan penyampaian materi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Agus Anur Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami muliakan para asatid, para alim, para tokoh masyarakat yang berkesempatan ini, jajaran pengurus KPIHU Al-Mabrur Singaraja, beserta pembimbingnya, ada juga dari Ketua MI Kabupaten Buleleng. Terima kasih Pak Haji, Bu Haji yang hadir. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng. Yang saya hormati Ibu Penelaah Kebijakan sekaligus Ketua Tim Bina Penyelenggaraan Haji Kabupaten Buleleng, Ibu Nana Nomi. Seluruh rekan-rekan dari para ASN di lingkungan Kementerian Haji Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu para duyufur rahman, Bapak Ibu para jemaah haji masa tunggu, Bapak Ibu jemaah haji yang masih proses dalam antrean, yang mudah-mudahan Allah pantaskan berangkat 2027 menjadi tamu-tamunya Allah, diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah ya Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kumpul bersama. Ini pertemuan kita yang pertama setelah Bapak Ibu daftar 2014. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu daftar 2014 yang lalu, kantornya di depan masih namanya Kementerian Agama. Maka sekarang Bapak Ibu hadir dengan wajah yang baru Bapak Ibu. Bapak Ibu nantinya akan dikoordinir, akan dilayani oleh kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng yang pada tahun 2025, tepatnya di bulan Agustus, Bapak Presiden yang membawa Prabowo yang sudah 3 kali Bapak Ibu ya mencalonkan presiden. Salah satu programnya itulah menjadikan haji dan umroh ini menjadi lembaga kementerian khusus sendiri. Untuk apa? Tujuannya salah satunya pastinya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamunya Allah. Bapak Ibu adalah tamu yang istimewa. Maka kami Bapak Ibu insya Allah 1 tahun ke depan yang akan selalu memberikan informasi, memberikan pelayanan, memberikan pembinaan kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, wajah-wajah kami, mungkin Bapak Ibu lihat nanti yang baju-baju biru. Nanti mungkin selesai acara, kita akan panggil ke depan satu-satu. Bapak Ibu ya. Apa tujuannya Bapak Ibu ke depannya ini? Selalu akan memberikan informasi yang berkaitan dengan haji dan umroh. Maka mereka nanti Bapak Ibu ya, nanti kalau sekiranya ada WA, ada SMS bukan dari kami, maka tentu
Bapak Ibu jangan mudah percaya. Karena memang haji ini apa ya? Haji ini sarana yang paling gampang untuk cari uang ya orang-orang lain. Oh ya, maka nanti Bapak Ibu tidak ada biaya apapun kecuali biaya penyelenggaraan ibadah. Nanti kita juga akan perkenalkan Bapak Ibu kesempatan ini adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menjadi mitra Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng, yaitu KBIHU Al-Makmur. Insya Allah setelah sesi doa akan ada sosialisasi yang akan disampaikan oleh pengurus maupun pembimbing dari KBIHU. Bapak Ibu, para duyufur rahman yang saya hormati, kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Pertama, sesuai dengan tema koordinasi penyelesaian dokumen dan perpisahan. Apa tujuannya? Tentu yang pertama, kami memastikan Bapak Ibu masih ada. Apa ya? Daftar 2014. Karena kita tidak pernah komunikasi Bapak Ibu sekalian. Kita nggak pernah telepon, tiba-tiba kami, oh itu nama-nama Bapak Ibu yang muncul. Ini siapa saya belum ada yang kenal. Mungkin dulu kan cuma daftar, sebentar selesai. Maka tahun ini Bapak Ibu ada sesuatu yang berbeda yang disiapkan oleh pemerintah untuk memudahkan proses pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, biasanya Bapak Ibu, kami baru mengundang jamaah haji yang akan berangkat itu biasanya di bulan November maupun Desember. Bahkan Januari di tahun akan berangkat. Maka tahun ini Bapak Menteri Haji dan Umroh sekaligus Bapak Wamen Kementerian Haji ini ingin Bapak Ibu setelah kami menyelesaikan proses penyerahan haji tahun 2026, maka kita harus selesai langsung lagi Pak. Bagaimana Bapak Ibu ini harus kita kumpulkan jauh-jauh hari agar Bapak Ibu lebih kenal antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Bapak toleh kanan kirinya itu Bapak Ibu belum kenal. Yang kenal ya, yang belum. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu ajang silaturahmi kita, karena Bapak Ibu kedepannya selama di Saudi kemungkinan 40 hari akan bertemu dengan Bapak Ibu tetangga sebelah kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan sehat. Amin. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan yang namanya proses verifikasi dokumen. Mungkin dulu Bapak Ibu daftar namanya siapa? Mungkin namanya Abdul. Tiba-tiba sekarang namanya jadi Karim. Nah, itu ada Pak. Itu ada biasanya. Dulu lahirnya Buleleng. Tiba-tiba sekarang berubah KTP menjadi Madura. Itu ada enggak? Ada. Ada yang nama bapaknya itu ditulis apa namanya? Muhammad, tiba-tiba aslinya menjadi Muhammad. Itu ada. Ada yang namanya ditulis di KTP Sulaiman, ternyata nama aslinya Sulaiman. Nah itu biasanya saudara saya Madura biasanya. Maka inilah salah satu kesempatan kami mengajak menghadirkan Bapak Ibu sekalian memastikan dokumen yang akan dikeluarkan nantinya yang berkaitan dengan paspor Bapak Ibu itu sama, KTP, KK, kemudian akte kelahiran atau buku nikah atau ijazah. Yang kedua, yang selanjutnya, kami juga memastikan Bapak Ibu foto yang Bapak Ibu setor dulu, mungkin yang dulunya langsing sekarang agak sehat ya. Yang dulunya mungkin agak musik badannya masih keker, tiba-tiba sekarang sudah akan lebih langsing kan gitu ada. Maka kita minta update Bapak Ibu. Ya, dulu perasaan dulu hitam semua sekarang putih kan gitu ada. Nah itu Bapak Ibu kita akan kumpulkan, kita minta dari Ibu. Tujuannya apa? Memastikan orangnya itu yang dulu daftar itu sama dengan foto yang ada di paspor. Karena Bapak Ibu paspor nanti insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala tanggal 3 Agustus ya. Bapak Ibu akan kita ajak berangkat tidak berangkat Bapak Ibu buat paspor. Misalnya nih Bapak Ibu sekarang ada cadangan, Pak saya kan cadangan Pak.
Mendingan saya buat tahun depan aja. Mumpung sekarang dipanggil, Bang. Ya, mumpung dipanggil. Kenapa Bapak Ibu cadangan kami panggil jauh-jauh hari? Sekarang pihak Arab Saudi, Bapak Ibu, dia punya skema yang namanya aplikasi nusuk masal. Apa tujuannya? Nama-nama Bapak Ibu yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, plus calon pendampingnya, plus penggabungan maupun cadangan sudah bisa dimasukkan mulai tanggal 4 Agustus sampai tanggal 11 September. Jadi kita masukkan Ibu namanya meskipun belum tahu berangkat atau tidak, kita masukkan. Apa tujuannya? Nanti ketika Bapak Ibu selesai semua pengurusan dokumen, tiba-tiba jamaah yang mesti berangkat mendadak batal, kemudian cadangan naik. Kalau nama cadangan yang tidak kita usulkan jauh-jauh hari, Bapak Ibu meskipun sudah lunas, Bapak Ibu sehat, tetapi namanya tidak ada nusuk masal, jangan harap visa hajinya keluar. Maka sekarang Bapak Ibu kami akan mencoba ada yang namanya jamaah haji Kabupaten Buleleng perkiraan sejumlah 84 orang. Ya, 84 orang. Ditambah 40% itu ada namanya jamaah cadangan. Itu kurang lebih ada 36 ya. Kurang lebih 40 sih kalau salah kemarin. Itu kita panggil. Tujuannya apa? Akan kita masukkan semua nama-nama itu. Dan Bapak Ibu optimis. Ya, Bapak Ibu yakin haji itu adalah undangan Allah. Jadi kalau sekian Bapak Ibu belum masuk, berarti saya belum pantas menjadi tamunya. Ya. Kok saya dipanggil? Berarti sudah dianggap pantas oleh Allah menjadi tamunya Allah. Maka berkesamaan Bapak Ibu tata niat mulai sekarang. Ya. Pantaskan Bapak Ibu ini layak menjadi tamu-tamunya Allah. Maka yang pertama, hari dokumen disiapkan dengan sebaik-baik. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu mengurus dokumen, kita akan ada namanya melanjutkan yang namanya kegiatan manasik kesehatan haji. Apa itu manasik kesehatan? Tahun lalu nggak ada, Pak, nggak ada. Baru tahun ini ada. Kenapa? Harapan Arab Saudi minta Indonesia jangan bawa jenazah datang. Kenapa bawa jenazah datang? Berangkat ke pesawat, Pak, naik ke pesawat, meninggal di pesawat. Turun itu sudah menjadi almarhum. Maka kami harapkan Bapak Ibu jauh-jauh hari kita undang Bapak Ibu, kita ajak bimbingan manasik, paling tidak Bapak Ibu bisa tahu kondisi dirinya dari setahun sebelum Bapak Ibu berangkat. Kita akan ada periksa Bapak Ibu, ada yang namanya nanti kita akan ada kegiatan yang namanya tes kebugaran. Insya Allah Kementerian Haji dan Kabupaten Buleleng akan mengadakan program 2 minggu sekali kita pertemuan. Siap Bapak Ibu? Ya, kita siapkan sebaik-baiknya ya. Setiap 2 minggu kita kumpul, mau di taman kota, mau di Geroka, mau dimanapun nanti kita akan kumpul. Bawa snack dewe-dewe ya. Bawa makan, kita duduk bareng siapa? Ya. Tapi bukan makan ya, tetap kita ada bimbingan sekaligus olahraga. Insya Allah 2 minggu sekali. Nanti dari kedepannya nanti akan termasuk dari KBN juga akan memberikan bimbingan yang insya Allah akan menjadi mitra Bapak sekalian selalu mendampingi Bapak Ibu nanti pelaksanaan diri manasik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan biaya. Mungkin biaya Bapak Ibu nanti akan kita mumpung belum muncul Bapak Ibu sudah lihat TV ya. Mungkin berita, mungkin persetujuan pengajuannya berapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu meskipun dolarnya naik dolarnya naik, mudah-mudahan biaya hajinya tidak ikut naik. Meskipun naik, mudah-mudahan subsidinya yang naik, amin. Ya, mudah-mudahan itu harapan dari Bapak Presiden minta bahwasanya berapapun biaya haji, harapannya jamaah haji tahun 2027 biayanya tidak jauh, bahkan kalau bisa di bawahnya tahun 2026. Amin Allahumma. Itu namanya harapan, Pak. Namanya harapan. Bapak Ibu dengar ya, mungkin biayanya kurang lebih 107.
Tahun lalu itu biayanya kurang lebih 90. Nah, ini ada jemaah haji tahun kemarin ini. Biayanya ada 90 sekian tahun lalu. Tahun lalu jamaah itu bayarnya sekitar hampir 60. Sisanya dari mana? Sisanya kurang lebih 40 sekian juta itu subsidi lah. 39 juta adalah subsidi. Dari mana? Dari hasil pengelolaan keuangan yang Bapak Ibu setor 25 juta tahun 14 tahun yang lalu. Tahun ini mudah-mudahan disetujui oleh DPR. Kalau disetujui akan dibalik skemanya. Subsidinya 60%, biayanya 40%. Aminnya kenceng. Aminnya kenceng ya. Karena saya maklum Pak, orang haji itu yang dipikir bukan hanya biayanya Pak. Yang dipikir biaya selamatannya. Belum lagi oleh paham Pak saya Pak. Kan ada saudara kita mungkin di Madura itu Pak Haji, saya nanti belum lagi biaya dampingi kampung saya nganter saya minta biaya. Saya nyewa bis Pak Haji ke embarkasi, itu seluruh kampung saya ajak, plus makannya Pak Haji. Ada enggak? Ada Pak. Ada. Tapi ada yang nakal Pak. Dia berangkat diam-diam lewat Bali Pak, supaya nggak ngajak kampung. Karena memang haji biayanya cukup mahal, sehingga Bapak Ibu mungkin kita malu. Jadi itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kita akan salah satu pertemuan kita lah malah inilah salah satu tujuan kami untuk mengundang Bapak Ibu sekalian. Maka selanjutnya untuk menghemat waktu, ini yang tadinya materi yang seharusnya kita sampaikan setelah acara doa, izin secara umum saya sampaikan langsung Pak ya. Oke, kita buka kegiatan sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara resmi kami mulai. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin saya turun Bapak Ibu, kami akan menyampaikan beberapa persiapan-persiapan terkait dengan penyelenggaraan haji. Mohon izin Bapak Ibu dan KPH duduk bareng ya sama kita. Bapak Ibu siap sampai siang Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu akan kita siapkan makan loh, tenang. Ya, ada makan siangnya Bapak Ibu. Ya, makan sih. Ya, jadi makan siang itu nasi ya, bukan kita makan hari itu. Insya Allah kita siapkan. Snacknya ada Bapak? Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, sebentar lagi setelah materi dari kami, insya Allah Bapak Ibu akan ada snack, sekaligus nanti akan ada sosialisasi dari apotekku. Nanti ada sosialisasi apotekku, siapa tahu yang mudah-mudahan sehat. Nanti ada pemeriksaan gratis di bawah, Bapak Ibu akan ngecek kira-kira darah saya banyak apa enggak ya? Itu ada pengecekan gratis di bawah, persiapan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa jauh-jauh hari bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya. Termasuk akan Bapak Ibu yang hadir ini akan dijadikan kalau di apotek itu member, akan diskon 5% katanya. Siapa tahu nanti mau berangkat bawa obat yang banyak itu ya, mudah-mudahan tidak ya. Bawa obat nanti beli di sana katanya akan ada diskon 5%. Tapi saya tidak menawarkan. Monggo Bapak Ibu bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, biar ada bau-bau hajinya, kita talbiyah bareng ya Bapak Ibu ya. Kita akan membiasakan Bapak Ibu, memantaskan Bapak Ibu untuk pembacaan talbiyah. Selalu Bapak Ibu kumandangkan setiap pertemuan kita baik di kantor maupun nanti di luar kantor. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak syarikalah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berangkat dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ting teng ya. Apa ting teng itu bahasanya? Ting teng do apa namanya? Apa ting teng do Ibu ya? Ini kok buatnya ting teng? Siapa yang buat ting teng? ting teng apa persiapan Bapak Ibu ya? Kita mulai membuka persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027. Deskripsi awal Bapak Ibu, kita memastikan Bapak Ibu peran serta masyarakat dalam keterlibatan pembinaan jamaah pengawasan. Tentunya dilaksanakan pemerintah dan masyarakat Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu juga ikut memantau. Ya, Bapak Ibu bersama-sama pelaksanaan ini kita harapkan bersih dari yang namanya praktek-praktek yang berbau uang di luar biaya resmi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan bisa mengontrol bersama. Insya Allah kami Bapak Ibu dari Kementerian Haji berkomitmen Bapak Ibu tidak akan memungut biaya satupun. Ya, nanti kami harap mungkin Bapak Ibu sekalian ASN di Kemenhaj mungkin maju ke depan. Ya. Bapak Ibu, monggo Mas Adib, Mbak Iki, Mbak Fia, Mas Fathullah, monggo ke depan semua. Ya Bapak Ibu yang akan mendampingi Bapak Ibu ke depan sampai Bapak Ibu pulang dari tanah suci. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kenalan dulu Bapak Ibu. Monggo. Nah, ini ada yang wajahnya lama, ada yang baru, ada yang sangat lama muncul lagi. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu saya yang diberikan amanah per November kemarin menjadi kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng. Sebelumnya memang saya sendiri di haji sudah dari 2013 Januari. Ya cukup, ya barulah, baru sekian tahun. Ya. Kemudian yang kedua ada Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kantor, urusan rumah tangga, gaji dan segala macam Bapak Fahmi, ya Bapak Fahmi, Kepala Subbagian Usaha. Yang kedua ada Ibu Nengah Nopipiatun. Beliau dari 2017 ya, 17 di haji, kemudian sempat pindah sebentar ke kantor sebelah, kemudian sekarang balik lagi. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan sekaligus ketua tim bina penyelenggaraan haji Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ada Mbak Lutfiah. Nah, Bapak Lutfiah mungkin yang sering nelpon Bapak Ibu, yang sering WA Bapak Ibu, yang sering minta dokumen Bapak Ibu ini Mbak Lutfiah. Ya, beliau penata layanan operasional sekaligus tim dokumen jamaah. Maka kalau besok Bapak Ibu dimintain KTP, dimintai KK, dimintai foto terbaru, kasih. Kalau nggak dikasih, Bapak Ibu namanya nggak masuk nanti Bapak Ibu. Ya, ini ya urusan paspor dan visa itu ada di Mbak Lutfiah. Kemudian ada Muhammad Adib, SPD. Ya, itu pelayanan operasional khusus menangani
aset yang ada di Kemenhaj. Nah, besok kalau tanah gedungnya ini ada rusak apa, protes ke dia Pak ya. Besok kalau AC-nya nggak dingin, jangan ke saya Bapak Ibu ya. Kayak Mama tadi ya. Nah itu kalau AC-nya nggak dingin, nah itu. Kemudian ada apa tadi? Mbak Rizky. Nah, ini saya nggak berani marah Pak, karena ada bapaknya di sini. Ini Mbak Iki, panggil aja Mbak Iki, namanya Mbak Rizky, itu ASN juga, yang khusus menangani nasibnya saya dan kepegawaian yang lainnya Bapak Ibu. Dia nggak ngurusi Bapak Ibu, dia khusus ngurusi naik pangkatnya, apalagi ngurusin kenaikan gaji berkalanya, yang ngurusin apa lagi, absennya nih, kalau ada yang nakal-nakal absennya yang ngurus. Nah ini baik ya, jadi ini baik khusus kepegawaian. Tapi insya Allah berkaitan dengan jamaah ini semuanya akan semua melayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Pak Fathullah ya, Pak Fathullah itu dari Groga, itu kesehariannya berkaitan dengan kehumasan, kreator sekaligus yang mencatatkan agenda kegiatan saya kemana-mana, itu Pak Fathullah. Jadi kalau saya nggak hadir, mungkin dia yang salah Pak ya, nggak dicatat Pak. Ya itu Pak Fathullah. Kemudian ada Pak Padoil. Nah ini orang Pegayaman Pak. Ada Pegayaman sini Pak? Ada Pegayaman? Oh itu bukan orang Pegayaman, itu orang Jalak Putih. Baunya Pegayaman tapi tinggal Jalak Putih. Nah ini Bapak Doil, Bapak Ibu bisa berkaitan dengan pelayanan pendaftaran haji, Bapak Ibu bisa bertanya kepada beliau, baik urusan dunia dan akhirat ditanya ke beliau. Ya, itu guru spiritual kami itu. Oh, iya. Kemudian ada Mbak Septi terakhir, Mbak Septi ya, Bapak Ibu yang posisi ada di front di depan pelayanan, Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu nyerahkan foto segala macam, Bapak Ibu bisa lewat Mbak Septi. Inilah Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu dari ASN kami di Kementerian Haji yang kemungkinan kami merupakan pegawai yang paling banyak di Provinsi Banten. Meskipun segini Pak, ini dianggap paling banyak. Ternyata setelah kita migrasi dari Kemenak menuju Kemenhaj, itu dari sekian banyaknya pegawai haji yang nyangkut hanya sedikit Pak. Nggak tahu saya kenapa. Bahkan di Kelungkung itu hanya ada kepala kantor. Kepalanya ada, badan dan kakinya nggak ada. Itu namanya. Ada Denpasar. Denpasar itu jamaahnya itu ratusan Pak. 200, hampir 300 jamaah yang dilayani, yang berangkat. Itu hanya ada kepala kantor dan kasihnya 2. Nggak punya staf, nggak punya segala macam. Hanya ada bertiga. Maka kami Buleleng, maka kami minta ini, bagaimana pelayanan jamaah untuk Buleleng jauh harus lebih baik daripada kabupaten yang lain. Tahu ya? Amin Allahumma amin. Monggo, Bapak Ibu, inilah wajah-wajah yang akan melayani Bapak Ibu kita sampai Bapak Ibu kembali nanti ke tanah air dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Monggo silakan. Oke, balik lagi. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, izin. Bapak Ibu, haji ini, dinamika kehajian ini memang luar biasa Pak Ibu. Kenapa haji sampai dibentuk kementerian sendiri? Karena memang harus fokus. Pertama apa? Ngelola uang banyak Pak. Ngelola uang banyak. Meskipun uangnya ada di mana? Di bank dan di BPKH. Jadi uangnya Bapak Ibu bukan di kami ya. Bapak Ibu, saya sudah nyetor ke Kemenhaj gitu. Uangnya Bapak Ibu nyetor ke bank, masuknya ke Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, bukan ke kami Kementerian Haji. Saya cuma disuruh ngantri Bapak Ibu berangkat, besok pulang selesai Pak. Tuh Pak, kering-keringan gitu, kering-keringan. Yang basah itu BPKH-nya, dia megang uang banyak. Kita ngelola uang banyak Pak, uang itu banyak sekali yang dikelola. Bahkan keuntungan uang yang dikelola itu kurang lebih dalam setahun itu hanya 9 triliun. Untungnya tok. Tapi ini yang diminta oleh Pak Menteri. Pak Wakil Menteri minta BPK harus bisa menghasilkan uang lebih banyak dari jamaah. Sehingga keuntungan itu Bapak Ibu bisa diberikan kepada jamaah haji.
Maka harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu cetor 25 itu udah cukup mudah-mudahan nanti. Ya. Pilih saya Pak jadi presiden. Kenapa? Memang sebenarnya Pak, Bapak Ibu uangnya nyetor 13 juta. Berapa? 25 juta itu dikelola Pak. Bahkan dari BPKH minta supaya setorannya ditambah. Jangan 25 harus 30. Pak Wamen nolak. Jangan uang jamaah yang, tapi bagaimana uang yang dikelola bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar sehingga nanti keuntungannya. Karena kalau tahun sebelumnya Pak Ibu, keuntungan itu masih ada yang namanya dana abadi kemaslahatan sosial. Artinya apa? Uang keuntungan Bapak Ibu kadang-kadang dibagikan ke masjid. Ada ya, dengar ya? Dibantu untuk sekolah, dibuatkan dikasih mobil Basnas, mobil BWI, tapi pelayanan itu Bapak Ibu kurang. Jangankan Bapak Ibu, saya yang nerima uangnya Bapak Ibu daftar, boro-boro Pak, laptop susah minta Pak. Tapi kalau udah berkaitan dengan anggota dewan segala macam, kemana datang DPR dikasih segala macam, bantuan masjid, bantuan sekolah, madrasah, Al-Quran, itu kan ada tuh, Quran BPKH itu kan. Ternyata Bapak Wamen minta semua yang berkaitan keuangan haji, keuntungannya harus untuk jamaah haji. Ya, sehingga kan nggak kurang Pak ya, kalau dikasih masjid memang maslahat, tapi yang punya uangnya adalah kita Bapak Ibu sekalian. Kita ngelola uang banyak. Yang kedua, melibatkan banyak pihak. Bapak Ibu, pelaksanaan haji ini melibatkan banyak pihak. Tidak hanya saya saja selaku Kementerian Haji. Ada yang namanya Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan yang mendampingi ngantarkan Bapak Ibu dari kabupaten menuju embarkasi, dari embarkasi menuju Arab Saudi menggunakan kendaraan maupun pesawat. Itu Dinas Perhubungan. Ada yang namanya keimigrasian yang mengeluarkan Bapak Ibu berupa paspor. Tanpa imigrasi nggak bisa Pak Ibu. Selanjutnya ada yang namanya Kementerian Kesehatan Haji. Bapak Ibu uangnya ada, tapi Bapak Ibu tidak melalui kesehatan, jangan harap. Karena yang menentukan nanti Bapak Ibu bisa melunasi adalah Dinas Kesehatan Haji Kabupaten Buleleng. Dicek Bapak Ibu, cek. Oh, enggak isi toah Pak Haji. Bapak Ibu walaupun kenal sama saya, enggak ada ngaruhnya Pak. Saya ngemis-ngemis, Pak minta tolong udah, kasihan udah 13 tahun. Enggak bisa Pak Haji, nanti saya domedi katanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika di sini diloloskan, sampai ke Arab Saudi, sampai ke namanya embarkasi, itu dicek ulang. Kalau ada yang sakit diberangkatkan, yang diomeli Dinas Kesehatan. Kok bisa? Bahkan tahun lalu itu jamaah haji, ada yang usia hampir 50 tahun tiba-tiba di sana hamil, Pak. Di embarkasi dicek ulang. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapaknya nih, kalau nanti sudah siap-siap berangkat jangan colek ibunya. Ya. Kenapa? Karena nanti di embarkasi semua yang merasa perempuan masih produktif itu dicek urin, Pak, semuanya. Kalau tiba-tiba ada yang positif, sudah dah. Pulang, Pak. Sudah syukuran segala macam tiba-tiba pulang. Karena tahun lalu ada, Pak. Nyaris pulang. Dites positif, Pak. Wah, kaget deh, Bun. Pak, saya sudah sekian tahun tidak hubungan sama suami saya, Pak. Saking kagetnya, Pak. Saking shocknya. Saya kok bisa? Enggak sama sekali, Pak. Cek tes pack kedua. Positif lagi, Pak. Sampai kita belikan tes pack yang paling mahal, Pak. Hasilnya positif. Dia masih bersumpah-sumpah, Pak. Saya nggak pernah nyentuh suami saya, Pak. Terus siapa? Alhamdulillah setelah dari pagi sampai tengah malam kita rujuk ke rumah sakit, dibawa dicek USG, Pak. Alhamdulillah hasilnya negatif. Ternyata memang ada. Mohon maaf, masa-masa menuju menopause itu katanya ada mungkin yang sifatnya memang mempengaruhi dari tes pack itu. Dari yang murah sampai yang paling mahal hasil tes packnya positif, Pak. Ternyata di USG baru kosong. Wah itu Pak pucet, Pak, yang Pak Haji saya mau pulang gimana Pak Haji? Udah panik, Pak. Makanya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak hati-hati ya. Jangan colek-colek. Ya, monggo. Ya, colek diatur, Pak. Ini. Kemudian selanjutnya haji itu
ada dalam satu tempat yang sama. Al-Hajju Arafah. Haji itu ada di Arafah. Bapak Ibu, jutaan manusia nanti ada 2 juta kurang lebih manusia akan kumpul di tempat yang sama. Makanya lah haji dikatakan oleh Bapak Dirjen, haji ini sistem komando. Kami akan bawa pasukannya seperti Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau tentara Pak, saya ngatur gampang Pak. Duduk semua Pak. Tapi kalau jamaah haji, kalau enggak sampai keboro, enggak mau keboro dia Pak. Aduh Pak. Jadi harus kita ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang enggak bisa, ada yang suruh ke laut, dia ke timur Pak. Nah itu kan kalau ada yang enggak paham ya, itu. Jadi orang kita tuh ada yang sekolah, ada yang enggak sama sekali, ada yang profesor, ada sama sekali enggak sekolah. Maka ini tantangan buat kita, berkumpul dalam tempat yang sama, dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Maka kita harus persiapan segala macam. Kemudian selanjutnya, banyak orang, kemudian beragam strata sosial. Bapak Ibu nanti akan bermacam-macam karakternya. Lain tempat tinggal, lain desa, lain karakter. Bahkan nanti Bapak Ibu sampai di sana ada yang suka AC, ada yang nggak suka AC. Wah itu bingung pemerintah. Kemarin pemerintah di Mina di luar panas, masuk ke dalam dinginnya minta ampun. Bingung Bapak Ibu. Kita makanya nanti Bapak Ibu dari sekarang harus membiasakan kebiasaan Bapak Ibu dari sekarang diatur Pak. Ya. Terutama mungkin bapak-bapak yang suka ada yang ngerokok Pak. Ada. Kalau ngerokok aja biasa. Bapak Ibu nanti diatur ya. Yang penting bawanya jangan banyak. Maksimal itu ada kurang lebih 200 batang. Banyak Pak? Katanya Ibu, apa sedikit Bu. 200 batang, paling 2 slop ya kurang lebih. Kurang lebih 2 slop. Ya jadi jangan coba-coba Bapak Ibu bawa lebih dari 2 slop, dititipkan ke ibunya. Ketahuan Pak, ketahuan. Karena nggak mungkin ibu ngerokok. Pasti ketahuan. Bahkan tahun lalu jamaah kami, ketua kloternya perokok Pak. Sudah kita tegur. Ji, jangan ngerokok depan jamaah. Enggak Ji, saya nggak ngerokok depan jamaah. Saya ngerokok bersama jamaah Pak Ji. Itu yang saya repot Pak. Saya nggak ngerokok depan jamaah, saya bersama jamaah katanya. Ini yang repot. Ini. Kemudian haji itu dilaksanakan di mana? Di Arab Saudi. Bapak Ibu ada yang sama sekali nggak pernah ke pasar, ada yang nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba langsung ke Arab Saudi. Nggak pernah naik kendaraan, tiba-tiba naik. Nanti Bapak Ibu harus Pak ya, belajar bagaimana menggunakan toilet pesawat, itu wajib Pak. Wah, wajib. Nanti kita ajarkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang baru. Bapak Ibu nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba harus keluar negeri. Kemudian jarang kemana-mana, tiba-tiba naik pesawat. Sekalinya naik pesawat, 9 sampai 11 jam di atas pesawat Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Siap Bapak ya? Siap. Insya Allah siap. Kemudian Bapak Ibu pisah keluarga. Haji itu gambaran. Bapak Ibu akan berpisah dengan orang-orang yang dicinta. Anaknya nggak kebawa kan? Akan pisah. Harus mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kemudian ngurus diri sendiri. Bapaknya yang biasa dilayani ibunya di Saudi jangan coba-coba minta dilayani. Ya, Bapak akan pisah dengan ibu. Kamar nggak mungkin sama Pak. Ya, nggak mungkin sama. Kalau mau minta kamar yang sama nanti, ya nanti nggak bakal bisa. Akan dipisah Pak. Makanya pendamping lansia itu kami harapkan itu yang sejenis. Mohon maaf, bapaknya yang berangkat, mohon maaf kondisinya kurang sehat. Dia minta pendamping. Siapa? Istrinya. Itu nggak ketemu, Pak. Karena yang kita harapkan Bapak Ibu itu pendamping itu di toilet, Pak. Yang penting di mana? Di toilet. Keluar dari kamar, itu ada kami petugas yang bisa mendampingi Bapak Ibu. Tapi kalau urusan sampai di kamar, apalagi kamar mandi, terbatas bagi orang laki-laki dan perempuan. Makanya kita butuhkan yang sejenis. Kemudian, di kota metropolitan, kemudian ada banyak orang. Tanya Bapak Ibu, apa tujuan Bapak Ibu penyelenggaraan haji? Memberikan pembinaan. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pembinaan dari kami, bimbingan manasik haji, bimbingan kesehatan haji, dan harapannya tahun ini ada bimbingan sosial. Apa itu bimbingan sosial?
Harapannya Bapak Ibu saling peduli dengan satu dengan yang lain. Belum tentu Bapak Ibu, mabrurnya Bapak Ibu fokus di ibadahnya. Bisa jadi mabrurnya Bapak Ibu adalah saling tolong menolong. Kita akan siapkan juga Bapak Ibu. Kemudian perlindungan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini undang-undangnya. Kemudian indikatornya jamaah memenuhi syarat. Bapak Ibu pastikan untuk sehat semua, mendapatkan pelayanan, kemudian jamaah berangkat bisa wukuf di Arafah, dan jamaah berangkat dan dapat dipulangkan. Karena ada yang bisa berangkat nggak bisa pulang. Karena terutama travel itu murah, bisa berangkat nggak bisa pulang. Ada yang baru sampai bandara sudah nggak bisa berangkat lagi. Begitu aja. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Haji dan Umroh tidak hanya fokus di urusan haji Bapak Ibu. Kami di Kementerian Haji dan Umroh itu ada 3 program, Tri Sukses Haji. Apa? Pertama, sukses ritual. Sukses ritual itu tentu Bapak Ibu dipastikan Bapak Ibu dengan bimbingan manasik selama di Arab Saudi bisa berjalan lancar. Itu ritual. Itu yang biasa. Selanjutnya ada yang namanya sukses ekosistem ekonomi haji. Apa itu? Bagaimana haji Bapak Ibu sekalian itu berdampak dalam urusan ekonomi jamaah keluarga sekitar. Mungkin UMKM-nya kita libatkan, bagaimana Bapak Ibu bisa mempromosikan UMKM yang ada di sini kita bawa ke luar negeri kan, oleh-oleh dibawa ya, bekal Bapak Ibu mungkin yang namanya teri segala macam itu kan, abon yang mungkin kita bisa libatkan itu, kita bawa ke Arab Saudi, itu bisa kita termasuk Bapak Ibu nanti ketika berangkat Bapak Ibu kita coba menjadi hari haji. Bagaimana Bapak Ibu akan berangkat nanti bulan yang ini menjadi khas ketika dagang-dagang di mana-mana itu akan menjadi UMKM. Itu harapan kami. Kemudian peradaban dan keadaban. Kami berharap Bapak Ibu pulang dari haji, Bapak Ibu menjadi duta-duta haji yang bisa menjadikan contoh bahwasanya mabrur itu adalah ada perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu adalah hak dan kewajiban. Ini nggak usah saya bahas. Jamaah ini nggak usah saya bahas. Nggak usah. Selanjutnya terkait dengan pendaftaran. Kemudian ini Bapak Ibu posisinya ya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu mendaftar, habis itu Bapak Ibu sekarang kita panggil yaitu untuk penyelesaian dokumen. Selesai dokumen Bapak Ibu akan ada yang namanya kesehatan. Ya. Kesehatan, setelah Bapak Ibu kesehatan ada pelunasan, ada pembentukan nanti ketua regu rombongan, mudah-mudahan masih ada. Kalau tidak ada mungkin kita akan Bapak Ibu akan merasakan perubahan yang tahun 2027 akan kemudian ada berubah kemungkinan. Ya, kemungkinan. Tidak ada lagi yang namanya ketua regu, tidak ada lagi yang namanya ketua rombongan. Yang ada apa? Leader ya. Apa tadi? Kayaknya model setiap 90 orang akan dipimpin oleh ketua leader. Nah, seperti itu. Nanti akan berubah. Nah, saya juga masih belum paham, Pak. Sama-sama belajar kita, Pak. Ini baru. Kalau tahun kemarin, setiap 9 orang dipimpin oleh 1 regu. Dari 4 regu dipimpin oleh 1 rombongan. Dari 4 rombongan, 4 rombongan ya, dipimpin oleh 1 kloter. Itu ada namanya. Sekarang kita nggak tahu ada perubahan ini. Kita lihat skemanya tahun depan. Selanjutnya terkait dengan kuota Bapak Ibu, insya Allah kuota kita Indonesia khusus di Provinsi Bali masih sama, kurang lebih 698 orang. Untuk Bali 698 orang. Maka Bapak Ibu adalah bagian daripada yang 900 yang apa namanya? Yang 600 itu. Baik itu urut porsi, yang urut porsi berapa? Kurang lebih ada 657 yang urut porsi. Ada 35 sebali yang lansia. Yang lansia itu prioritas, Pak. Daftar 2020 sudah masuk. Ada yang baru 5 tahun daftar sudah masuk. Itu bagaimana? By system. Yang paling tua, yang paling lama dia akan muncul. Otomatis. Itu sebali ada 35 orang. Kenapa 35 orang? Karena kalau tidak dibatasi, Pak,
Semua lansia, Pak. Karena kan lansia menurut WHO itu ada berapa? 65. Kalau dibuka itu yang lansia, semuanya lansia, Pak. Insya Allah kalau Buleleng kayaknya muda-muda ya. Muda-muda insya Allah nih. Tidak ada yang lansia. Muda semua. Semangatnya muda, Pak ya. Kemudian jumlahnya untuk waiting list tahun 2027 ini sistem pemberangkatan, sistem daftar tunggunya itu kurang lebih rata-rata akan disamakan se-Indonesia 26 tahun. Akan disamakan. Artinya apa? Itu akan dihitung sesuai jumlah pendaftar. Dulu Jawa Timur sama Jawa Barat, itu yang daftar itu lebih banyak Jawa Timur. Tetapi jumlah penduduknya lebih banyak Jawa Barat. Sehingga kuotanya 40 sekian ribu Jawa Barat. Antrian Jawa Barat sampai yang ada yang sekian tahun, Jawa Timur juga. Jawa Timur ada yang sampai 40 tahun. Maka tahun 2026 kemarin dirubah skemanya. Yang dihitung adalah yang mendaftar, bukan jumlah penduduknya. Yang mendaftar. Sehingga Jawa Barat ada 7.000 jamaah dialihkan kuotanya kemana? Ke Jawa Timur. Maka ada kabupaten di Jawa Barat yang biasa memberangkatkan 1.000 orang, tiba-tiba sekarang berangkat cuma 5 orang. Itu ada, Pak. Kayak Bangli deh. Bangli 2 orang gitu kan. Dia kaget ya, Pak. Dia protes, Pak. Tapi ini untuk kemaslahatan umat, meratakan Indonesia. Jadi Bapak Ibu, daftar di mana saja berangkatnya akan samaan. Kalau dulu banyak orang ini kan ada kayaknya Bapak Ibu nih. Oh, aslinya di Madura. Tapi daftarnya di Buleleng. Itu ada kan? Kenapa? Karena di Buleleng lebih cepat. Hari ini Bapak Ibu berangkat yang daftar 2014. Jawa Timur itu masih yang daftar 2012. Maka mulai tahun ini itu akan diratakan, Pak. Insya Allah Bapak Ibu misalnya suami istri nih, suaminya ada yang tugas di Lampung, istrinya di sini, mau daftar, samaan berangkat di sana Bapak. Daftar lewat Lampung, istrinya di sini. Berangkatnya akan samaan dan boleh mutasi antar provinsi. Tiba-tiba suaminya dapat berangkat duluan karena lebih tua, istrinya bisa ditarik, Pak, dibawa ke Lampung atau dibawa ke Bali. Itu bisa untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat jamaah. Selanjutnya, ini nggak usah saya bahas. Dokumen Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu terkait dengan dokumen, yang pertama adalah urusan keimigrasian. KTP, KK, akte kelahiran atau buku nikah atau apa? Ijazah. Itu ada 2 pertama Bapak Ibu. Ada yang namanya dokumen domisili. Apa itu? KTP dan KK. Itu yang bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah dokumen pribadi. Apa itu? Akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Ini nggak bisa dikutak-atik, Pak. Maka KTP, KK yang harus menyesuaikan 3 ini. Kalau nanti kita akan cek, Pak. Ini kayaknya namanya yang beda, nama bapaknya kok beda. Dulu bapaknya ini kok sekarang jadi ini, itu kan? Ada yang berubah itu. Itu ya, itu untuk pembuatan apa? Paspor. Yang kedua, dokumen kesehatan. Bapak Ibu nanti ada yang namanya pemeriksaan. Ada beberapa dokumen, nanti dokumennya akan dicetak menjadi kartu. Jadi di sana kartunya ada tanda. Riwayatnya Bapak Ibu kelihatan. Kayak barcode tinggal dicek ada dokter, oh ini punya sakit ini kelihatan. Termasuk ada tanda merah biasanya. Apa merah? Itu jamaah resti. Apa resti itu? Risiko tinggi. Artinya apa? Perlu perhatian khusus. Jadi jangan malu, Pak. Nggak apa-apa. Jangan memang sakit tapi dia sok sehat, jangan. Malah ngerepoti. Karena apa? Banyak jamaah, Pak. Enggak, Pak Haji, saya enggak apa-apa, saya kuat, Pak Haji. Dia tentara, Pak. Dia pensiunan tentara. Dia jalan, Pak, ke Mina, Pak. Sudah bilang, Bapak, jangan ikut ke Mina. Cukup di Badali. Oh, enggak, Pak Haji, saya kuat, malah lebih kuat saya dari Pak Haji itu dia. Karena dia ke tentara, Pak. Ternyata dia jalan, tiba-tiba pingsan, Pak. Kalau sudah pingsan di sini, Pak, kita nggak bisa jemput sembarangan, Pak. Arahnya berbeda, apalagi dia pulangnya. Tiba-tiba pulangnya pingsan di jalannya berbeda, kita nyarinya harus muter, Pak. Akan merepoti. Maka yang sudah merasa lansia, nggak kuat jalan jauh, silakan dibadalkan untuk apanya? Untuk lempar jumrohnya. Nanti akan dibantu. Kemudian ada yang namanya dokumen pelunasan. Apa ini? Nanti Bapak Ibu ketika pelunasan haji ada namanya kertas yang namanya bukti lunas ditambah dengan yang namanya
apa namanya, SPMA, surat perintah masuk asrama. Kalau sudah keluar SPMA-nya, berarti Bapak Ibu resmi menjadi jamaah haji berangkat. Kalau sekarang Bapak Ibu bukan calon, Pak. Bapak Ibu bukan calon. Dalam undang-undang, setiap jamaah yang sudah mendaftar dan dapat nomor porsi, itu dikatakan jamaah haji daftar tunggu. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan SPMA, baru Bapak Ibu menjadi jamaah haji berangkat. Ya, jadi tidak ada lagi nanti manggilnya Bapak Ibu calon jamaah haji. Tidak ada. Semua adalah bawa jamaah haji. Ini Bapak Ibu, ini yang namanya paspor. Nanti paspornya hijau ya, paspornya hijau. Ya, ini namanya kartu kesehatan. Akan dikalungi Pak. Bapak Ibu kemana-mana harus pakai ini. Nah, ya, kalau ini daftar pelunasan. Dari 3 ini akan menghasilkan visa. Ya, visa. Visa ini ada tulisannya visa lil haji. Pastikan visanya itu adalah visa haji. Maka Bapak Ibu tahun ini tidak ada lagi namanya visa selain haji yang bisa berangkat di hari haji. Kalau dulu ada Pak, visa umal, pekerja. Ada visa ziarah, dia umroh mencari visa yang 3 bulan. Jadi dia dari bulan Syawal dia berangkat, sembunyi-sembunyi Pak. Itu ada. Maka Bapak Ibu sekarang kalau ada yang menawarkan haji plus berangkat langsung, itu pasti bohong. Karena sekarang nggak ada lagi Pak, haji langsung berangkat Pak. Nggak ada. Nggak ada lagi namanya haji furoda. Udah nggak ada, dihapus sekarang. Yang ada itu hanya ada 2. Haji plus atau haji khusus dan haji reguler. Haji reguler apa? Bapak Ibu ini haji reguler. Daftar, dapat nomor, porsi, antri. Haji khusus itu lewat travel Pak. Daftar mungkin di atas 200 juta, bahkan sampai 300 juta, itu antriannya 4 sampai 5 tahun. Itu antri Pak. Karena udah Pak Wamen sudah menghapus yang namanya lunas tunda ganti, dihapus Pak. Itu banyak orang yang travel main-main. Ada jamaah daftar haji lewat travel. Daftar 200 juta. Disetor ke Kementerian Haji sebagai daftar nomor porsi 8.000 real. Disetor. Sisanya dibawa mana? Dipegang sama travel. Ketika sudah dapat porsinya dia berangkat, uang yang tadi sekian ratus juta sisanya, itu travel nggak bisa kembalikan. Alasannya apa? Dibilang visanya belum keluar. Dia jual ke orang lain dengan biaya yang lebih tinggi. Berangkat tahun ini. Itu di permainannya orang-orang visa Pak. Itu karena memang dipakai main oleh pihak travel oknum-oknum gitu. Bukan travel saja, oknum lah. Jadi itu yang ada istilah kata orang sudah sampai di bandara tiba-tiba nggak jadi berangkat. Itu permainannya travel Pak. Kenapa? Dijual ke orang lain. Sekarang dihapus. Sekarang pihak Menteri Pak Wamen menghapus yang namanya sistem lunas tunda ganti. Artinya apa? Sudah lunas dari jauh-jauh hari. Dia nggak perlu DP langsung bayar 300 juta. Yang disetor ke kami kan hanya 8.000 untuk nomor porsinya. Pas dia berangkat, dia nggak bisa lunasi Pak travelnya Pak. Akhirnya dijual ke orang lain. Langsung berangkat. Maka sekarang nggak boleh. Bapak Ibu langsung dapat nomor porsi. Langsung Bapak Ibu dapat nomor porsi yang daftar lewat travel. Sehingga rata-rata antriannya 4 sampai 5 tahun. Nggak ada yang langsung berangkat. Kecuali nanti ditunjuk raja langsung ya. Kayak yang namanya haji mujamalah ya. Mujamalah itu undangan resmi dari raja. Kemudian ini Bapak Ibu paspor ini Bapak ya. Ini Bapak Ibu paspor. Nanti Bapak Ibu di Saudi nggak perlu bawa KTP. Ya, Bapak Ibu nggak ada MBG sana Pak. Ah, ini Bapak Ibu nggak perlu bawa KTP menunjukkan warga negara, itu nggak perlu. Sudah jelas Bapak Ibu paspor ya. Yang ada paspor. Nanti Bapak Ibu nggak perlu bawa buku nikah, nggak perlu bawa SIM, nggak perlu bawa KTP, cukup bawa paspor. Ini ruhnya Bapak Ibu. Ya, ini apa? Ruhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika dapat nerima ini, nggak boleh hilang Pak. Ini dokumen negara. Ada yang sudah punya, bilangnya nggak punya, jangan coba-coba. Bapak Ibu nih sekarang nih diminta paspor sama Mbak Pia, disuruh ngumpuli. Pak Haji saya nggak punya paspor. Beneran Bu? Beneran. Besok Bapak datang ke imigrasi kita datang, kita undang kemarin Bapak Ibu sudah jari. Tet sudah punya. Udah.
kena biaya 1 juta sekian. Itu dendanya. Yang kedua BAP, disidang dulu Pak. Prosesnya panjang, sehingga paspornya bisa belakangan, bahkan bisa jadi nggak berangkat, ditunda paspornya keluar karena ada penyalahgunaan. Makanya jujur ya, bilang punya, soal penyataan saya udah punya hilang, itu nggak di BAP, paling cuma denda 1 juta. Itu. Nah, sekarang ada yang niat, wah saya mau jujur dah, nggak jadi. Ada yang sudah niat, wah saya nggak punya, jangan coba bilang nggak punya ya. Banyak yang dulu pernah jadi TKW atau TKI, dia nggak bilang. Kemarin sudah buat paspor Pak, akhirnya setelah proses yang tahun lalu, zaman tahun lalu, terdata dia. Pak Haji ini atas nama ini sudah punya paspor Pak. Saya bilang, Ibu punya paspor? Enggak Pak, saya enggak punya. Jangan bohong, ini tahun sekian Bapak Ibu ada di Saudi, tahun saya ada, datanya ada Pak. Akhirnya baru dia ngaku, iya Pak Haji dulu Pak Haji, terus hilang ya kan, kena banjir di Kajanan katanya, hilang. Akhirnya baru kena denda dan DBAP, hampir nggak berangkat, gara-gara paspornya sudah hampir mendekati deadline, kita harus kumpulin Pak. Karena untuk visa kan, itu karena dia nggak selesai-selesai itu hampir nggak berangkat. Itu dari sekarang Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu punya, bagi yang sudah punya ngaku. Terakhir, nah ini paspor Bapak Ibu. Nah ini biaya paspor. Bapak Ibu paspor ada biayanya. Untuk paspor biasa non elektronik itu masa berlakunya 5 tahun. Itu biayanya 350. Cuman biasanya kalau paspor ini agak lama Pak, berbulan-bulan biasanya. Kenapa? Karena biasanya di imigrasi terlalu panjang. Jadi dia hanya dibatasi dalam sebulan hanya bisa mengeluarkan sekian paspor biasa. Yang kedua ada paspor non elektronik yang usianya 10 tahun. Ini biayanya 650. Paspor biasa elektronik itu usia yang 5 tahun itu biayanya 650. Kalau yang elektronik 10 tahun biayanya 950. Dan kalau pengen cepat yang resmi itu biayanya 1 juta. Ini nggak pakai calo Pak, resmi bayarnya ke negara, langsung melalui bank. Ya, jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau di sini tidak ada yang pakai calo. Semua bahkan kita panggil imigrasinya datang di kantor ini untuk melaksanakan pembuatan paspor. Ya, insya Allah Bapak Ibu ingat ya, tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana 3 Agustus ya. Nanti kalau Bapak Ibu nyusul, otomatis tempatnya langsung di imigrasi. Ya, nanti kalau di sini sama-sama. Nah, ini syaratnya nggak usah kita bahas. Ini. Kemudian Bapak Ibu ada yang namanya penambahan nama. Ada yang namanya cuma 1 kata, Agus saja gitu misalnya ada. Kalau namanya cuma 1, harus ditambahin di endorsement, ditambahin nama orang tuanya. Agus bin siapa? Ya, itu nggak boleh. Karena Arab Saudi nggak mengakui kalau hanya ada 1 nama. Harus ada 2 suku kata. Selanjutnya ini rekam visa bio. Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu udah punya paspor, kita akan mengundang Bapak Ibu minimal 10 sehari untuk melakukan perekaman visa bio. Tempatnya di mana? Di kantor. Kita akan undang. Ya, kita akan undang 10-10 bagi kalau sudah selesai paspor. Selanjutnya ini Bapak Ibu visa. Kemudian ini Bapak Ibu. Nah ini namanya Bapak Ibu kartu yang nggak boleh hilang. Yang Bapak Ibu kemana-mana ini barcode terkait dengan riwayat kesehatan Bapak Ibu. Dan yang ini namanya kartu nusuk. Ya, akan Bapak Ibu terima nanti di embarkasi. Maka ini yang nggak boleh hilang. 1 kartu harganya 40 juta. Ini toh. Apa? Tiket masuk Armusna. Harus ada ini. Maka kalau Bapak Ibu pengen badalin orang tuanya, biayanya di bawah 40 juta, itu masih tanda tanya Pak. Bagaimana dia bisa masuk Arafah, Muzdalifah, Mina? Uang tiketnya saja ini 40 juta. Ada yang menawarkan 15 juta. Terus dia dari sini 40 juta dari mana? Kan rugi dia Pak. Ini biaya masuk Armusna saja 40 juta Pak. Biaya nusuknya saja. Jadi kalau ada yang menawarkan biaya di bawah 15 juta, ya mungkin dia adalah jamaah haji yang memang bertugas. Akhirnya dia dapat tambahan itu. Bikin bisa jadi. Ada petugas haji, dia ketua pembimbing ibadah. Dia sudah haji. Tapi dia minta tolong, Pak. Saya minta tolong dah badali bapak saya. Berapa biayanya?
kasihlah harga yang pantas. Kalau dia haji itu mahal, dia haji juga berjuang. Kasihlah dia sepatasnya, nego lah, nego. Cuman biasa sih rata-rata di atas 20 juta. Kalau ada yang murah, apalagi mohon maaf, nitip sama mahasiswa sana, uang biayanya saja masuk berapa? 40 juta bagi warga sana. Tiketnya toh, maka ini tidak boleh hilang, Pak. Ini termasuk rohnya Bapak Ibu selain paspor. Ya, selain paspor. Ini nusuk. Karena kalau sudah tidak ada ini, Bapak Ibu nggak bisa masuk ke haram tahun ini, tahun 2026 kemarin. Ini Bapak Ibu salah satu kartu Bapak Ibu bisa masuk ke Masjidil Haram. Bapak Ibu masuk ke Arafah. Bapak Ibu masuk ke Musdalifah dan Mina. Kalau tidak ada ini, sudah Pak. Langsung dikeluarkan ke Jeddah, Pak. Terus bagaimana Pak Ji kalau hilang? Ngomong sama ketua kelor, dia diproses. Sehingga Bapak Ibu biasanya bawa visa ya. Bapak Ibu visanya dilipat itu biasanya di keras. Itu diproses, Pak. Kalau sudah ada visa hajinya itu dibantu, bisa dicetak ulang. Tapi kalau sudah visanya bukan haji, nah nggak akan keluar ini, Pak. Ini namanya kartu nusuk. Mahal. Kalau tahun 2025 saya berangkat kemarin, itu harus dari pihak Saudi yang ngasih ke jamaahnya, Pak. Nggak mau dia lewat kita. Karena mahal, Pak. Ini mahal gitu dia. Jadi dia nggak berani menyerahkan ke sembarang orang. Harus ketemu orangnya. Maka tahun 2026 pelayanannya dirubah. Petugas syarikahnya yang diundang ke embarkasi. Sehingga dicetak di embarkasi, Bapak Ibu baru masuk embarkasi dan menerima satu-satu. Sehingga nanti di Arab Saudi tenang, Bapak Ibu bisa ke haram setiap hari. Lanjutnya, terakhir ini, makasih. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya inilah rangkaian perjalanan haji kita, proses mulai dari pelayanan sekarang ini, Bapak Ibu kita undang untuk menyiapkan sebaik-baiknya, sehingga nanti sampai di tahun 2000 kemungkinan di bulan Mei, kemudian Bapak Ibu bisa berangkat dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, monggo. Oke, Pak, siap. Mungkin Mas Ijan disiapkan mic. Bapak Ibu selesai ini istirahat dulu ya. Ada snack di luar. Nanti setelah itu ada sedikit sosialisasi. Kemungkinan dari tim dari petugas dari KPH akan ada sosialisasi. Terakhir adalah teknis terkait dengan pengumpulan dokumen oleh petugas Kemenhati. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fathur Rahman. Fathur Rahman. Siap. Ya. Sama Pak ya dengan KTP Pak ya. Sama. Siap. Siap. Oke. Ada yang ingin saya tanyakan apa yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan istiqomah. Kalau saya kemarin sudah melaksanakan istiqomah, apakah diulangi kembali untuk melaksanakan? Kemudian yang kedua, Bapak ada menerangkan bahwa perempuan yang positif tidak boleh haji. Yeah. Apa ada sah hukumnya? Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu, langsung aja Pak ya. Oke, Bapak Ibu terkait dengan istitoah. Dokumen istitoah itu hanya berlaku 6 bulan. Hanya berlaku 6 bulan. Bahkan tahun 2 tahun lalu ada jamaah yang sudah keluar istitoahnya 3 hari. Setelah 3 hari dia meninggal, Pak. Artinya apa? Istitoah sebenarnya hanya berlaku 6 bulan secara medis, Pak. Tetapi kemarin seperti yang dulu Pak Ferry ya, almarhum ya. Itu setelah kesehatan, Pak, sudah rumah sakit dihasilkan istitoah, sehat, Pak, darahnya normal, sampai ke rumah tempat 3 harinya dia nyapu tiba-tiba kena serangan jantung, Pak. Artinya apa? Istitoah tidak menjamin, Pak. Dan secara medis hanya berlaku 6 bulan. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan tes kesehatan tahun lalu, maka itu harus diulang. Bahkan kemarin ketika kami panggil, kita ada perjanjian dengan Bapak Ibu sekalian kan. Bapak Ibu ketika yang akan kesehatan tahun ini yang masih cadangan, monggo sekiranya tidak berangkat, tidak menuntut. Karena paling tidak, ya ada hikmahnya lah. Bapak Ibu tahu, ternyata kolesterol saya tinggi ya.
berarti harus kurangi makan kari gitu Pak ya. Kan gitu istilahnya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan yang tahun ini ya mudah-mudahan berangkat semua. Ya. Yang bagi yang cadangan tahun lalu yang sudah mulai proses, maka mohon maaf itu harus diproses ulang lagi. Karena datanya akan baru lagi. Yang kedua terkait dengan yang positif itu merupakan aturan dari maskapai penerbangan. Jadi hukum secara Islam yang nggak ada, ya tidak ada bagi jamaah syarat haji tidak hamil tidak ada Pak, ya tidak ada. Yang itu berkaitan dengan kebijakan dari pihak maskapai. Karena ketika ada apa-apa itu di apa namanya pesawat maka akan susah Pak prosesnya. Sehingga yang menolak itu adalah pihak maskapai. Itu terutama di Arab Saudi itu yang memastikan itu adalah pihak maskapai dari Saudi Airlines. Jadi kalau sudah ada yang positif, dia akan berangkat. Dia tuh nggak ada tawar-tawar, Pak. Bahkan kadang-kadang kami yang membantu nego bahasanya, Pak. Sudahlah, bos pernyataan aja saya emang nggak hamil ya. Tapi kalau saya nanya Bapak Ibu ada masalah di Saudi, tanggung jawab ya. Tapi nggak tanggung jawab. Cuman dari pihak Arab, biasanya dari pihak embarkasi takut biasanya. Kadang-kadang kami, mohon maaf, kita berusaha kadang-kadang membantu, Pak. Lalu cengkal-cengkal sih jamaahnya kadang-kadang ya. Apa ya cengkal-cengkal ya. Apa biar kita kasih tahu jangan colek-colek dia nyolek Pak. Akhirnya di sana positif hanya pulang. Jadi itulah ya. Jadi bukan dari kami, bukan secara hukum tidak ada, tetapi itu aturan dari pihak maskapai penerbangan. Maka tadi kita yang punya haji ini adalah bertanya dengan banyak instansi, bukan hanya Kementerian Haji saja. Oke, itu. Ini Pak ya, cukup Pak ya. Oke, oke Pak Padun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi disampaikan kalau paspor kan sudah ada harganya, sudah pasti membayar. Ya. Untuk visa dan kartu nusuk itu apa kita dikenakan biaya lagi? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait untuk cek kesehatan apa namanya Pak? Kesehatan ini. Iya, MCU ya, Ya, medical check up. Itu kan tadi dari Prodia itu kan menawarkan dengan berbiaya juga. Sedangkan kalau kita yang tahun-tahun lalu kayaknya di rumah sakit umum. Ya. Kalau kita cukup di Prodia berarti tidak harus ke rumah sakit umum atau salah satunya. Kalau memang kita sama-sama berbayar nih, setelah di Prodia biar kita tidak nyesal. Nanti harus ke rumah sakit umum. Nah, jadi kita di sana berbiaya, jadi biar nanti. Yang selanjutnya, yang ketiga, tadi teman-teman kayaknya dibilang angkatan 2014, jadi pendaftar 14. Kalau saya mungkin 13 ya. Mungkin kalau itu karena memang ada kendala sih di data bulan juga mungkin saya ada di umur di atas gitu mungkin karena itu. Jadi terima kasih mungkin penjelasannya untuk yang musuh visa dan di kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dol. Terkait dengan biaya paspor itu kan resmi ya. Itu sudah ada biayanya dan itu mandiri Pak. Mungkin. Oh ya siap. Nanti bisa di store ya, dikumpulkan saja. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya paspor, monggo tinggal di store saja. Baik paspornya hidup atau sudah mati, dikumpulkan saja. Bapak Ibu terkait dengan kesehatan dan nusuk ya, kartu nusuk dan visa itu semua udah nggak bayar lagi Pak. Satu paket dengan biaya perjalanan Bapak Ibu penyelenggaraan ibadah haji. Jadi satu paket. Nusuk itu udah masuk dalamnya biaya Bapak Ibu yang melunasi nanti. Itu udah masuk semua. Kemudian visa juga sama, sudah nggak ada lagi biayanya kalau satu paket. Sedangkan dari Prodia, Bapak tadi Bapak Prodia kan menawarkan kepada penyampaian yang namanya pemeriksaan pemeriksaan sebelum proses kesehatan resmi. Sehingga mungkin kalau dari pihak kesehatan itu belum dimulai, maka Bapak Ibu pengen ngecek silakan di Prodia. Dia menawarkan saja, tidak wajib. Kalau nanti Bapak Ibu sudah terlanjur di Prodia, saya periksa, Pak sudah lengkap semua Pak. Apakah harus ke rumah sakit lagi? Harus Pak. Kenapa? Yang memastikan Bapak Ibu itu layak berangkat tidak, yang dipercaya oleh kesehatan adalah rumah sakit pemerintah. Kenapa rumah sakit pemerintah?
karena sistem kesehatan haji kesehatan itu yang dipegang, yang mendapatkan yang namanya password resmi dari Pusat Kelautan Haji Indonesia Pusat adalah rumah sakit umum. Karena hasilnya Bapak Ibu diinputkan langsung, Pak. Karena kalau dia dapat dari prodi, dia store, dia nggak mau inputkan, Pak. Nggak menjamin bagi dia. Tapi ketika Bapak Ibu periksa rumah sakit umum, langsung dimasukkan datanya di sistem, maka Bapak Ibu udah istitoah, dia yang ngeklik istitoah, namanya Bapak Ibu muncul di bank, sudah bisa melunasi. Itu. Jadi yang wajib dan resmi lah yang dari rumah sakit umum. Kalau tahun-tahun 3 tahun terakhir itu sebelumnya masih boleh Pak di Kertausaha. Kenapa? Karena memang dulu password itu masih dibuka Pak. Siapa saja boleh, sehingga ketika pemeriksaan itu harus, cuman banyak yang bodong Pak. Dari Jawa dia bawa kesehatan, bawa dia apa namanya bukti isi toah Pak. Ternyata dia nggak periksa, bayar di sana. Karena di Jawa Timur banyak yang mohon maaf sekali, mereka lewat puskesmas saja selesai Pak. Mau tahu bagaimana, mungkin biayanya agak lumayan kan, mungkin tanpa periksa bisa duduk manis bisa selesai Pak. Cuma kalau kami tidak berani karena jaminannya adalah keselamatan Bapak Ibu, jaminannya adalah bagaimana Bapak Ibu dipastikan betul-betul sehat bisa ke Arab Saudi. Ya meskipun Bapak Ibu, enggak apa-apa Pak Haji, saya pengen mati di Saudi. Iya Bapak pengen, saya yang susah Pak. Kenapa? Ngurus dokumennya susah Pak. Ada namanya COD Pak, Certificate of Death. Belum lagi nanti apa namanya SKK, surat keterangan kematian dari apa namanya kedutaan, itu panjang prosesnya Pak. Belum lagi ngurus keterangan kuburnya di mana kuburnya, kan udah tahu Pak. Kan dapat sertifikat Pak, kuburnya itu nomor berapa, nama makamnya makam apa, itu ada Pak sertifikat. Sehingga nggak boleh dibawa pulang. Bapak di sana seneng, di sini istri sama anak-anaknya nangis Pak, gitu Pak, nyusahin. Mohon maaf, bukan nyusahin ya, memang begitu Pak. Banyak yang pengen meninggal di sana, betul Pak, yang nyusah, yang nyolati ribuan, jutaan orang nyolati Pak. Tetapi kan yang di rumah Pak. Sekarang yang di Pegayuman, mohon maaf, itu dia nanyakan Pak, terus bagaimana Pak Haji, saya nggak tahu kuburnya di mana. Beliau berangkat sampai sana sertifikatnya nggak keluar. Yang baru keluar hanya surat keterangan kematian sama COD, Certificate of Death, keterangan memang mati gitu kan, sama dapat biaya pengembalian uang lunasnya itu dikembalikan. Dia sudah haji Pak, selesai proses sudah haji, sudah semuanya sudah selesai, dia meninggal. Cuman yang dia nggak tahu kuburnya di mana. Itu yang susah kan ya. Ya doain Pak, insya Allah Fatihah nyampe kan gitu Pak ya. Oke, ada lagi Pak? Mungkin selesai cukup ya. Nanti sampai ini dua lagi terakhir ya. Nanti ada tanya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Haji waktunya. Saya mewakili dari orang tua saya. Kebetulan pendaftaran nomor tahun 2014, kondisi waktu itu orang tua saya masih sehat semua. Ketika jadwal insya Allah di 2027 ini, ibu saya sakit komplikasi. Jadi ada stroke, ada gula, dan ya komplikasi lah intinya Pak Haji. Terkait dengan hal itu, jadi bagaimana Pak nanti terkait dengan pelaksanaan nanti dan semuanya nanti soal proses misalnya gitu. Kalau memang itu nanti menjadi kendala, seperti apa nanti solusinya? Kalau itu nantinya bisa diberangkatkan dan seperti apa nanti solusinya? Demikian Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi mungkin terakhir, Mbak itu silakan. Baik mungkin dari apotek dipanggil aja ya, kalau ada sosialisasi sebentar. Sambil snack dibagiin. Lapar-lapar semua jamaahnya. Ayo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Perkenalkan, nama saya Riyadul Badita dari Pengasturan Seriwit. Siap. Yang mau saya tanyakan sekali lagi mengenai biaya pelunasan Pak. Supaya kami bisa mengkondisikan keuangan kami. Untuk tahun 2026 kemarin 60 juta. Kira-kira seperti kurang lebih ya. Apakah ada kenaikan di tahun 2027 ini atau malah ada pengurangan Pak? Supaya kami bisa mengkondisikan keuangan kami. Siap. Dan yang kedua, jatuh tempo bulan apa untuk pelunasan di 2027 ini Pak? Teman-teman. Jatuh tempo di bulan apa Pak biasanya? Supaya kami dapat mengkondisikan keuangan kami memang benar-benar
Siap, seperti itu. Sekian dari saya, mohon dijawab Pak Haji. Siap, Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama Pak Ustaz Idris ya, berkaitan dengan isi to'ah. Bapak Ibu, dalam isi to'ah itu ada beberapa kriteria penyakit yang memang dikatakan dari isi to'ah. Pertama, biasanya punya jantung biasanya, jantung. Yang kedua, ginjal yang stadium 4. Kemudian, mohon maaf, itu biasanya nggak boleh lagi paru-paru, Pak. Dia apa, TBC. Itu biasanya kalau ada stadium berapa itu nggak boleh berangkat. Kalau yang mohon maaf posisi stroke, tapi ketika dia posisi dalamnya dia masih ini, biasanya yang tahu sih biasanya kesehatan, Pak. Biasanya aman, Pak. Kalau mohon maaf, kalau stroke itu sekedar stroke itu biasanya selama tidak beberapa kriteria tadi itu, dan itu masih dikatakan kondisinya apa ya? Dia pakai baju sendiri dia masih bisa, kemudian ke kamar mandi juga dia bisa sendiri atau pelan-pelan, itu biasanya istiqoah, Pak. Tapi kalau sudah yang namanya mohon maaf dia ada jantung koroner, kemudian dia stadium 4 untuk ginjal cuci darah itu, kemudian apalagi TBC itu kemungkinan langsung muncul tidak istiqoah. Termasuk dalamnya demensia. Artinya apa? Dia nggak ingat siapa-siapa. Ada perempuan ngelihat suaminya orang dianggap suami sendiri, itu udah parah dah, Pak. Mohon maaf, apa demensia apa buang nggak tahu kan gitu kan. Tapi memang begitu, Pak. Ketika ada, memang itu ditanya, Pak. Di rumah sakit ditanya dia. Lahir tahun berapa, ditanya, disuruh buat gambar jam. Dia sekarang usianya berapa? Ada kalau dia ada beberapa yang nggak bisa dijawab, itu kriteria demensia itu ada. Yang tahu rumah sakit, Pak ya, dia tahu kriteria yang dianggap demensia. Termasuk tidak mandiri dalam kehidupannya. Dia mandi itu nggak bisa sendiri, minta didampingi orang. Pakai baju minta dipakein sendiri semuanya. Itu biasanya ada kriteria itu. Termasuk mohon maaf, ada dia BAB sama buang air kecil itu dia nggak bisa kontrol segala macam, itu termasuk yang biasanya dianggap demensia. Itu biasanya tidak istiqoah. Tapi selain itu mudah-mudahan biasanya aman. Ikuti saja prosedurnya dulu, Pak. Jadi puskesmas, kemudian MCU, nanti kan ada proses Pak selanjutnya. Itu mudah-mudahan dianggap istiqoah lah. Itu. Kemudian yang terkait dengan biaya, tahun ini keperkiraan usulan dari pemerintah ke DPR juga sekitar 107. Tahun lalu 93, sekarang 107 karena memang dolarnya yang naik. Nah, kebijakannya bagaimana? Kan ini kan secara nasional biayanya naik nih. Biayanya nambah untuk berkaitan dengan akomodasi, konsumsi segala macam itu naik. Tetapi secara dari kerjasama dengan BPKH, itu pemerintah melalui Kementerian Haji itu minta supaya yang dirubah skema subsidinya. Tahun dulu subsidinya 38, sekian persen, sisanya 60 sekian persen itu biaya sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang tahun lalu dari 93 juta, dia hanya melunasi yang sudah nyetor 25, hanya nambah lagi 30-an kalau nggak salah kemarin. Ya, Pak, 30 ya. Tahun lalu nambah 30, Pak. Nyetornya berapa? 25. Dia lunasinya 30, seharusnya kan hanya 55 tuh. Tapi dianggap sudah selesai. Sisanya dari, nah setahun ini, mudah-mudahan disetujui DPR. Pemerintah minta dibalik, Pak. Karena kondisi negara yang memang harga rupiah kita anjlok. Sehingga mengatakan ini yang perlu dibantu. Ya, jadi dibantu artinya apa? Subsidinya yang dirubah. Subsidinya 60%, jamaahnya sisanya 40%. Kalau 107, ya Bapak Ibu mungkin kekurangannya. Cuman kita nunggu, Pak ya. Nunggu resmi dari Presiden. Biasanya kalau dari DPR menyetujui, 1 bulannya baru muncul, Pak. Namanya Perpres, peraturan Presiden, keputusan Presiden berkaitan dengan biaya penyelenggaraan haji. Dan itu biasanya masing-masing embarkasi berbeda-beda. Dan kemungkinan insya Allah biayanya hampir sama dengan tahun 2026. Kapan pelunasannya? Perkiraan Bapak Ibu. Pelunasan itu ada 2. Pertama yang di tahap 1. Tahap 1 untuk siapa? Tahap 1 itu untuk jamaah yang urut porsi dan jamaah lansia. Tanggal berapa? Perkiraan tanggal 4 Agustus sampai 24 September. Perkiraan besok, Pak, Agustus ya. 4 Agustus sampai 24 September. Itu perkiraan. Itu timeline kita, schedule kita.
Karena memang berkaitan dengan data Bapak Ibu yang kita masukkan ke sistem nusuk masar tadi. Kemudian ada tahap kedua. Tahap kedua itu untuk siapa? Tahap kedua itu untuk yang cadangan termasuk pendamping. Bagaimana yang tahap 1 kemarin tidak melunasi? Kalau tidak ada ketentuan yang membolehkan, dia nggak boleh. Contoh misalnya, dia tidak melunasi karena memang di hari terakhir, di tanggal 24 September, mau dia melunasi, tiba-tiba sistemnya gangguan. Atau kesehatannya belum selesai. Itu bisa kita usulkan pelunasan di tahap kedua. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada udzur syar'i di tahap 1, itu nggak bisa melunasi di tahap kedua. Artinya apa? Ditutup sudah. Jadi tanggal selanjutnya itu khusus untuk yang cadangan. Jadi yang tahap 1 dikasih kesempatan nggak melunasi, maka stop Pak, nggak bisa melunasi di tahap kedua. Dikasih waktu 1 bulan Pak, dari 4 Agustus, lebih ya kayaknya ya, sampai 24 September itu lebih. 1,5 bulan kan kurang lebih. Ya. Jadi di tahap kedua itu hanya untuk cadangan, kemudian pendamping dengan syarat yang didampingi sudah melunasi di tahap 1. Yang ketiga, bagi jamaah yang memang ada gangguan sistem. Tadi itu, gangguan sistem. Dia sudah melunasi, tapi kesehatannya belum selesai Pak. Masih proses tindak lanjut, rujukan nggak selesai nih. Itu kita usulkan di tahap kedua, bisa. Dengan apa syaratnya? Menunjukkan bukti dia memang proses kesehatan belum selesai. Yang kedua, dia sudah lunas Pak. Dia melunasi di tanggal 24 September, terakhir-terakhir nih. Tiba-tiba error banknya sistem. Internetnya mati atau jaringan terganggu, akhirnya nggak bisa. Akhirnya apa? Bagaimana caranya? Pihak bank yang mengeluarkan surat. Yang bersangkutan memang sudah naruh uang, tapi sistem kami yang rusak. Itu akhirnya itu kita usulkan di tahap kedua. Itu Bu ya.